beralih ke Pak Umar. Pak Umar, Siap. dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Imam dan juga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rudi, sebenarnya apa yang diketahui oleh buruh mungkin hingga mereka tuh bergejolak? Pada dasarnya apa sih yang harus segera diselesaikan dan menjadi tuntutan buruh yang memang ini sudah tidak bisa didiamkan terlalu lama begitu? Oke, terima kasih Mbak Gia. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah ya. Artinya tadi ada pertanyaan bagaimana bila mana ada oknum ya dari pengusaha atau perusahaan, entah di sini yang dimaksud manajemen, dari top manajemen person dalam hal ini ya yang dimaksud mungkin ya. Jika penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum itu termasuk pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya kewajiban dari setiap kita yang tahu untuk mengingatkan. Misalkan UMK yang harus berjalan saat ini 2.355.662 sebenarnya dari perusahaan sudah memberikan, tapi ada oknum yang tidak memberikan atau mempengaruhi sehingga tidak berjalannya UMK di perusahaan tersebut. Ini merupakan suatu pelanggaran. Ini kalau dibiarkan akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum nantinya, dan itu akan merugikan pengusaha itu sendiri dan tentunya pekerja. Untuk memberikan solusi, menurut saya ditegur terlebih dahulu, diingatkan terlebih dahulu dengan cara yang baik. Bila mana dengan cara seperti itu tidak bisa, tentunya informasikan kepada pihak-pihak terkait lainnya, kepada dinas, bidang pengawasan. Kami pun sebenarnya bisa menerima informasi ataupun laporan dari siapapun ya, terutama pekerja, bila mana ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, terutama UMK. Tadi saya sebutkan, banyaknya pelanggaran dari perusahaan yang tidak membayar UMK. Sebenarnya buruh itu sederhana ya, karena pemahaman terhadap regulasi yang sangat minim sekali, termasuk kami. Bagaimana penetapan dari rumusan UMK dari pusat ditetapkan dengan seperti itu, kami mengikuti. Tapi fakta di lapangan di saat didoknya UMK baru, ini masih banyak temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dan ini tidak ada tindakan yang konkret dari instansi terkait, dalam hal ini bidang pengawasan. Padahal ini sudah merugikan. Kami sudah menjelaskan tadi, UMK ini kan upah minimum kabupaten. Artinya batas minimal dari upah yang harus diterima oleh buruh dan keluarganya. Dan ini dijelaskan di Undang-Undang 13 2003, UMK ini hanya untuk pekerja lajang. Bagi pekerja yang sudah punya istri, punya anak, Beda lagi ya Pak? beda lagi. Berapa Pak? Makanya ada hitungannya, Pak? ada Berapa? pentingnya perusahaan itu sesuai yang diatur oleh undang-undang, diatur skala upah atau struktur upah ya. Di situ memang ada di undang-undang diatur. Ini untuk membedakan di saat pekerja ini dengan masa kerja yang lama dengan pekerja yang sudah beristri atau berkeluarga, punya anak sekolah lebih dari satu. Sehingga struktur upah ini mengatur bagaimana pekerja yang sudah punya keluarga atau yang cukup lama bekerjanya beda dengan pekerja masih barusan masuk kerja. Itu yang sebenarnya membedakan. Tentang demo sebenarnya kami menekan, kami sendiri dari buruh ya, dari Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, menekan bagaimana aksi ini sebenarnya tidak selalu dilakukan dengan cara demo. Itu sebenarnya sudah kami lakukan. Tapi karena demo ini adalah hak dari setiap warga, terutama buruh ya. Iya. Yang penting mekanisme aturan sudah kami lakukan dengan baik dan benar. Contoh ya, di saat tahun 2021 kemarin, ini kritikan terhadap pemerintah terutama Bupati Jember. Kami kecewa terhadap Bupati pada tahun 2021 kemarin. Artinya apa? Dewan Pengupahan Kabupaten di tahun 2021 itu DPKAP ya, Dewan Pengupahan Kabupaten sudah menetapkan UMK besarannya 2.400.000. Tapi Bupati ini justru merekomendasikan upahnya ini justru upah lama 2.355.662.
sehingga atas rekomendasi bupati kepada gubernur, sedangkan saat itu SK dari gubernur sudah turun. Iya. Sudah turun sebesar 2.355.662. Artinya UMK yang tahun 2020 2021 menjadi penetapan di 2022. Ketika kami mencari tahu bagaimana saat itu, karena keputusan bersama dari Depekap saat itu saya tidak hadir, wakil dari Sarmusi. Kami mencari tahu putusan bersamanya di saat sidang terakhirnya itu adalah 2.400.000. Iya. Tapi kenapa justru Bupati merekomendasikan kepada gubernur ini justru UMK lama? Nah, ini kan terus apa gunanya kita yang ada di tim Depekap ini, apa gunanya? Depekap ini sudah bekerja melalui mekanisme yang benar berdasarkan tadi berbagai unsur ya, dari unsur serikat pekerja, serikat buruh, dari Apindo, dari pemerintah itu sendiri, dari unsur akademisi ataupun pakar dan lain sebagainya. Tentunya mohon ini dihormati. Saya pun mengatakan kepada tim Depekap, bila mana hal tersebut dilakukan berulang, artinya di tahun 2021 itu dilakukan nantinya di 2022, tentunya kami akan melakukan aksi lagi, akan melakukan aksi besar-besaran. Bahkan tidak cukup itu, kami kemungkinan besar akan mengambil langkah hukum, tentunya akan bergandengan dengan beberapa elemen yang ada di masyarakat untuk berjuang bersama-sama bagaimana tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Ya. Sehingga pada saat itu kami melakukan sebuah aksi karena menurut kami ada sebuah kesalahan di sini, bagaimana keputusan dari Dewan Pengupahan Kabupaten di tahun 2021 kemarin ini tidak dihormati. Artinya keputusan bersamanya 2.400.000, tapi oleh Bupati itu direkomendasikan 2.355.662. Tentunya kami keberatan. Ketika kami aksi di hari Seninnya, Bupati mengeluarkan rekomendasi baru dengan angka yang sudah ditetapkan oleh Depekap 2.400.000. Tapi SK dari gubernur sudah keluar, sehingga tidak bisa merubah keputusan. Kami kawal langsung bersama tim Depekap, Disnaker juga, pemerintah daerah, dan kami dari Sarmusi dan teman serikat yang lainnya bersama-sama mengawal rekomendasi Bupati tersebut yang baru ya ke kantor gubernur. Tapi setelah beberapa saat waktu lamanya sampai detik ini tidak ada perubahan apapun. Nah, ini tentunya kami kecewa berat, meskipun Bupati sudah merubah rekomendasi berdasarkan putusan dari Dewan Pengupahan Kabupaten di tahun 2021 itu, kami kecewa karena tidak merubah besaran dari UMK di tahun 2022. Yang kedua dari Mas Ria Sukaryadi tentang pendapatan per kapita tadi, luar biasa. Ini masukan menurut kami juga cukup baik ya. Iya, artinya Pak. ada semacam penghasilan rata-rata penduduk Indonesia itu sebesar 3.100.000. Artinya ketika UMK masih batasannya di bawah itu, tentunya ini di bawah standar hidup manusia Indonesia yang bisa dikatakan hidup semestinya ya, layak standar sebagai manusia normal kita hidup. Nah, ini masukan yang luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa didengar oleh semua pihak, sehingga ini menambah rekomendasi untuk sebuah regulasi yang akan ditetapkan atau menjadi penyempurnaan untuk UMK yang lebih sempurna lagi untuk bisa dirasakan buruh untuk bisa sejahtera dan keluarganya. Nah, itu mungkin Mbak Gia yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi mudah-mudahan UMK di tahun 2023 nantinya ada perubahan besar ya, minimalnya 10%. Kami juga tadi menyampaikan, beliau Pak Imam juga menghimbau kepada pengusaha-pengusaha yang lain bagaimana upah yang seharusnya itu bisa diterima sesuai UMK. Masih kalau versinya Pak Imam atau Disnaker masih ada, kalau versinya buruh masih banyak. Bahkan mungkin di atas 50% pelanggaran terhadap UMK yang bergulir di Kabupaten Jember ini. Iya, baik. Luar biasa, ketiga narasumber saya sudah banyak memberikan
apa ya, ibaratnya di sini sumbangsi pikiran dan juga kita bisa merenung sebenarnya masing-masing bisa berintrospeksi diri apa-apa saja memang perlu diperbaiki ke depan agar untuk pertumbuhan perekonomian di Jember tentunya bisa semakin membaik dan juga upah buruh seperti yang diharapkan Mas Umar ya Mas ya, Siap. bisa naik sesuai dengan apa Iya. yang diinginkan dan juga tidak ditemukan lagi pelanggaran-pelanggaran. Dan tentunya dari Apindo sendiri sudah berupaya, di Snaker sudah berupaya, tapi diharapkan mungkin nanti bersama-sama bisa melangkah lebih baik tanpa ada demo lagi ke depan.